Jar, Ya, ini saya lihat lagi rame nih, apa tuh? Amicus Curiae. Amicus. Oh, Amicus Curiae. Iya, Amicus Curiae. Curiae ya. Bacanya sih gitu. Oh gitu. Saya sendiri itu benar-benar ketinggalan, saya maklum lah ya kan. Apa sih itu sih Amicus Curiae itu? Ini berdasarkan pembacaan saya di berita aja ya, kan ini opini saat ngelihat berita, saya lontarkan Amicus Curiae ini. Kalau yang saya lihat di berita itu adalah apa, kalau dalam bahasa Inggris friend of the court, sahabat pengadilan. Jadi maksudnya sahabat pengadilan ini adalah orang yang memberikan opini dan pendapatnya sebagai masyarakat umum, bisa masyarakat umum, tokoh agama, tokoh politik, bahkan dari ahli-ahli hukum itu sendiri. Termasuk kita nih bisa nih? Enggak? Bisa lah. Oh bisa ya? Bisa. Kita kalau kan mendaftarkan diri kita ke Mahkamah Konstitusi. Oh, mendaftarkan diri ya. Nanti tinggal Mahkamah Konstitusi mengiyakan atau enggak kita untuk menyampaikan pendapat. Karena dari BEM aja banyak, Pak. Dari mahasiswa itu. Oh banyak ya? Unpad, Unair, Undip. Oh udah tuh? Udah. Tadi sore itu. Mereka mendaftarkan diri untuk menjadi Amicus Curiae ini. Oh, Curiae. Iya, menjadi sahabat pengadilan untuk menjadi orang di luar yang bersengketa, di luar orang yang menjadi bagian dari pengadilan, memberikan opini dan pendapat. Memberikan opini terhadap hasil sidang atau proses? Terhadap prosesnya. Proses sidang dan bagaimana nanti sidang itu seharusnya menetapkan putusan. Tapi itu hanya sebatas ini ya. Sebatas opini ya? Opini, pendapat yang bisa menjadi bagian dari putusan sidang, bisa juga enggak. Kalau menurut ente gimana tuh dampak dari Amicus Curiae ini? Apakah itu hanya sekedar hembusan napas terakhir? Hembusan napas dari sebuah harapan yang mulai redup. Harapan yang sudah dianggap tidak ada harapan gitu tuh gimana? Oh, sebenarnya Amicus Curiae ini kan sering dilakukan di persidangan-persidangan ya. Cuma baru kali ini katanya dijadikan salah satu alat untuk sidang pilpres. Nah mungkin sebenarnya kalau dibilang ini akan mempengaruhi hasil putusan, ya kita tidak bisa mengkerdilkan Hakim MK, karena Hakim MK kan juga punya struktur dalam pengambilan keputusan itu seperti apa. Jika kita mengkerdilkan, sama aja kita tidak menghormati persidangan. Iya. Ya kan, sebagai masyarakat yang taat hukum, kita harus melihat bagaimana hakim bisa bertindak secara adil dan jujur berdasarkan hukum dan moral. Itu yang tidak bisa kita pandang sebelah mata. Adalah selain hukum ada moral di sini, etik. Oke, Jar, kita berandai-andai nih Jar. Ini kan Amicus Curiae ini kan ente bilang tadi Megawati, bahkan saya dengar Habib Rizik ya. Iya, Habib Rizik aja juga mendaftarkan diri untuk bahkan ente bilang BEM mahasiswa banyak yang mendaftarkan diri. Kita berandai-andai tetap hasil dari keputusan MK tetap memutuskan Prabowo Gibran. Bisa nggak Amicus Curiae ini meluber keluar persidangan? Artinya dia setelah keluar persidangan menjadi isu. Amicus Curiae, banjir Amicus Curiae tentang pemberian opini masyarakat. Pemberian opini secara umum. Jadi semacam referendum. Jadi sebuah gerakan Amicus Curiae gitu. Kalau menurut saya sih akan susah ya, akan sulit ya. Pertama, istilahnya yang masih asing di masyarakat umum. Yang kedua adalah nantinya misal putusan tetap memenangkan 02 pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu kali ini, itu yang dilihat jika pendapat dari para Amicus Curiae ini
berdasarkan fakta lapangan maupun fakta moralnya, itu kan masyarakat akan melihat dan mempertimbangkan tentang bagaimana kebenaran ini bisa diungkap secara luas. Mungkin akan ada beberan fakta-fakta baru gitu dari amicus curiae ini yang akan berdampak terhadap moral dari yang mengikuti sidang sekarang, dan itu yang nantinya akan menjadi beban tuh. Setelah sidang selesai, beban ini yang akan menjadi tantangan baru untuk Iya, maksud pemerintahan yang saya baru. di dalam sidang ini ya, proses persidangan plus amicus curiae, tapi akhirnya hasilnya tetap Prabowo Gibran dimenangkan, Iya. ya kan? Nah artinya kan amicus curiae ini bisa nggak dia melebar menjadi sebuah gerakan? Ya bisa aja, kan saya bilang itu jadi beban moral bagi para pengambil keputusan dan yang terlibat Iya, di iya. keseluruhan proses persidangan ini. Oke. Ya. Sekarang saya mau tanya sama ente nih, Jar. Ada nggak kaitan amicus curiae yang rame ini dengan tiba-tiba rencana demo pendukung Prabowo batal? Menurut saya sih sebenarnya, kalau saya sendiri sih nggak tahu ya kenapa pihak yang dituntut dia pihak yang demo tuh. Agak aneh juga. Mungkin Pak Komar punya pandangan? Iya kan tadi malam tuh kan saya baca ada konferensi pers segala itu kan, bahwa akan ada demo besar-besaran. hari tadi kan, bahkan ada yang bilang 100.000 gitu kan. Nah tiba-tiba dibatalkan. Tapi nggak dibatalkan sih, tadi saya lihat. Itu Cuma sedikit. Ada, cuma sedikit. tapi bukan orang Prabowo. Itu Bukan emang. bukan pendukung Prabowo. Kalau dibatalkan berarti kan ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, Prabowo sudah merasa aman. Iya. Jadi dia tidak perlu untuk melakukan demo ya. demonstrasi, menggerakkan massa. Mungkin dia sudah mendapat informasi bocoran gitu bahwa aman lah sudah MK gitu kan. Ya karena kan tugas pengacara untuk membuat hati tenang. Iya gitu. Ya semua persidangan kan begitu. Udah Pak pasti menang. Iya artinya misalnya nih, Iya. kita kan anggapan saja berandai-andai mengapa itu demo tidak jadi kan gitu. Nah justru kalau tidak jadi, kalau menurut saya malah jadi bahan pertanyaan. Kenapa tuh? Ya bahan pertanyaannya itu jadi dianggap memamerkan. Iya. Memamerkan apa? Kelemahan dia, karena kan harusnya kan dia demo, ya kan? Tapi dengan dia tidak demo itu, maka orang menjadi berpikiran bahwa ini sudah aman. Oh, jadi kalau dia demo malah kelihatan lemah gitu. Kalau dia demo, itu kan masih dianggap orang, oh dia benar-benar tidak tahu masalah. Artinya dia khawatir juga kan, bahwa akan terjadi pergeseran keputusan. Akan berkeputusan. Jadi dia tuh meragukan. Jadi dia demo kan. Nah kemudian setelah dia mendapat informasi bahwa aman, dihentikan. Gitu. Jadi publik menjadi bertanya-tanya kalau gitu. Bisa nggak? Sebenarnya sih ya publik juga udah gerah sih, pengen cepet-cepet selesai kayaknya. Cuma mungkin itu yang jadi pertanyaan sebagian dari orang yang masih concern terhadap persidangan ini sebenarnya. Kan masih banyak ya yang concern terhadap persidangan ini, yang nantinya ingin tahu apakah ini akan keputusannya sama aja atau ada hal-hal yang dianulir. Nah mungkin ini hal-hal yang dianulir ini yang menjadi hal yang ditunggu-tunggu masyarakat kebanyakan tuh. Ya? Ada yang diterima sebagian, ada yang dianulir sebagian. Itu bisa jadi perkara yang lumayan dahsyat kalau terjadi hal seperti itu tuh. Kalau kita menganalisa hasil putusan MK nanti, ada yang dianulir aja sedikit aja, itu bisa jadi perubahan signifikan terhadap apa-apa yang terjadi. Menurut saya pribadi, kecuali bahwa segala tuntutan dari pihak penuntut ditolak oleh MK, ya udah
kita punya presiden dan wakil presiden baru gitu. Tinggal nantinya kita mengawal jalannya pemerintahan seperti apa. Jangan sampai kita tidak ada suara-suara yang bisa kita sampaikan nantinya kayak gitu. Mungkin nggak Prabowo diloloskan tapi Gibran tidak diloloskan. Susah dong. Kalau gitu dia harus nyari wakil presiden baru. Secara putusan ketatanegaraan menurut saya itu sulit dilakukan ya. Karena mereka belum dilantik. Ya, kecuali udah dilantik bisa diganti menteri kan. Jadi pokoknya kesimpulan ente ini proses ini akan berjalan lebih seru jika ada yang dianulir. Tapi jika tidak ada yang dianulir, semua tuntutan dari penuntut ditolak, ya udah selesai. Hanya menghabiskan waktu aja dari sudah selesai ya. Iya udah. Kalau misalnya ada dampak berikutnya itu isunya isu lain lagi. Isu lain lagi pasti, bukan tentang MK lagi. Kayak pas 2019 udah kan akhirnya muncul isu baru. Iya gitu. Yang nanti dipertarungkan gitu. Iya iya. Itu mah kita jangan bicarakan itu ya. Terlalu melebar. Makanya itu. Jadi ya kita tunggu aja putusannya kayak gimana. Mungkin amicus curiae ini akan memberikan sedikit bumbu-bumbu untuk pertarungan terakhir. Enggak ada kayak jab itu, enggak ada. Nah, itu jabnya kan M, uppercut B, R. M itu apa? Mega. R-nya kan Habib Rizik yang mulia. Iya. Terus satu lagi R-nya? Iya, itu rakyat. Pokoknya keputusan MK apapun yang terjadi udah selesai. Udah selesai. Jadi kalau ada dampak dari amicus curiae ke depan itu adalah isu lain lagi. Isu lain lagi. Tergantung putusan akhir ya. Bukan, tergantung siapa yang bisa memainkan bola amicus curiae. Nah itu bola-bola liar yang nantinya akan ditangkap oleh tim atau kembali ke penonton di tribun. Bola-bola liar yang ditendang ke tribun. Nah itu, jadi silakan cerna omongan kami di malam hari ini. Kita mah cuma ngomong aja teman ngopi yang sedang berdiskusi. Diskusi antara anak muda dan orang tua. Iya. Yang sebetulnya nggak nyambung. Iya. Kita sambung-sambungin aja. Kita sambung-sambungin. Kalau Anda merasa kesal berarti Anda iri, tidak pernah ngobrol sama bapak Anda sendiri atau anak Anda sendiri. Ya cobalah mulai ngobrol. Iya. Oke, itu aja. Oke, selamat berjumpa kembali nanti di episode-episode berikutnya. Siap. Nah ya. Apa itu?